الحمد لله الملك الديان، والصلاة والسلام على محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وأصحابه وتابعيه على مر الزمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita selaku makhluk yang telah dikaruniai Allah nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu, untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur alhamdulillah. Di antara nikmat yang tengah kita nikmati adalah masih diberinya kesempatan kita untuk menghirup udara segar dunia, sehingga kita bisa terus beribadah, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepadanya. Keimanan dan ketakwaan ini penting sebagai modal kita dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ini dapat diwujudkan dengan senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas hidup kita. Kita adalah makhluk lemah yang tidak ada kuasa di hadapan Allah. Semua sudah digariskan oleh Allah, dan kita tinggal menjalankan tugas utama kita di dunia ini, yakni beribadah atau menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ini jelas dan tegas bahwa dalam ayat ini manusia harus sadar, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kita harus menerima segala yang ditakdirkan Allah, karena kita dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah Ia tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat ataupun mendatangkan mudarat, karena kesemuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menguatkan perintah untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan kita agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, seperti apa bentuknya ibadah yang harus kita lakukan dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah itu hanya dalam bentuk semisal salat, haji dan sejenisnya, atau adakah ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwa bentuk dan jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi berbagai macam pembagian, tergantung dari aspek apa kita menilainya. Namun secara umum ibadah dibagi menjadi dua kategori, yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah.
Secara garis besar, ibadah mahdhu atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah sudah ditetapkan oleh Allah, baik tata cara dan perincian-perinciannya seperti sifat, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Ibadah ini didasari pada dalil perintah yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis. Pelaksanaannya juga harus berpola kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan bersifat suprarasional atau di luar jangkauan akal. Contoh ibadah mahdhu atau ibadah khusus ini adalah seperti salat, zakat, puasa, dan haji. Selain ibadah mahdhu yang bersifat ritual dan berasaskan kepatuhan dan ketaatan, ada juga ibadah yang lain yaitu ibadah ghairu mahdhu yang tata cara dan perincian-perinciannya tidak ditetapkan dengan detail. Ibadah ghairu mahdhu dapat berbentuk seperti zikir, dakwah, sedekah, berbuat baik pada orang lain, tolong menolong, dan lain sebagainya. Dari penjelasan ini kita bisa menilai bahwa sebenarnya cakupan ibadah di dunia ini sangatlah luas. Berbagai amal atau aktivitas kita di dunia bisa bernilai ibadah jika diniatkan dengan baik. Sehingga niat menjadi hal yang penting dalam kita memulai dan melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Niat menjadi pijakan awal apakah aktivitas yang kita lakukan nanti akan bernilai ibadah atau tidak. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih atau oleh Imam Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan pastilah disertai dengan niat, dan setiap pelaku amalan hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadirin jamaah salat rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa menata niat dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini, agar senantiasa bisa memiliki nilai ibadah. Termasuk aktivitas kita mencari nafkah bagi keluarga, harus kita niatkan untuk ibadah. Jangan sampai kita bekerja hanya untuk mencari materi belaka, sehingga lupa akan tugas utama kita, yakni beribadah kepada Allah SWT. Kita perlu menyadari bahwa bukan perbuatan yang terlihat seperti ibadah akhirat saja yang bakal mendapatkan pahala dan dihitung sebagai ibadah. Namun banyak pekerjaan kita sehari-hari yang terlihat menjadi urusan dunia, namun karena niat yang baik dalam menjalankannya, hal itu bisa menjadi ibadah dan beramal akhirat. Hal ini sebagaimana atau selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kam min amalin yatasawwar bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnil niyyati min a'malil akhirah. Kam min amalin yatasawwar bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Artinya banyak sekali amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik maka tergolong menjadi amal akhirat. Dan banyak sekali amal perbuatan tergolong amal akhirat, tapi ternyata ia tergolong amal dunia karena didasari niat yang buruk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan
عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن